Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito, bersama kita sehat. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini membahas mengenai perdarahan antepartum, yang mana di Indonesia perdarahan merupakan penyebab utama kematian pada ibu hamil sesuai dengan data Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2015. Hari ini bersama dengan narasumber kita Dokter Kito, ada Dokter Putri Santri dan juga Dokter Sela. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Dokter Putri. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sudah siap ya memberikan edukasi yang penting kepada pemirsa di rumah. Siap insya Allah. Oke, selanjutnya juga ada Dokter Sela. Halo Dokter Sela, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak jumpa ya. Nah hari ini kita akan membahas mengenai perdarahan antepartum, Dokter Pusan. Karena ini juga mungkin masih tabu di masyarakat banyak ya. Mohon diberikan penjelasannya sedikit membahas mengenai perdarahan antepartum, Dokter. Oke, sebenarnya perdarahan antepartum ini bukan suatu hal yang baru ya. Perdarahan antepartum ini sering terjadi pada ibu hamil. Mungkin untuk bahasa yang lebih awamnya yaitu perdarahan pada kehamilan lanjut. Begitu. Jadi perdarahan pada kehamilan lanjut ini adalah perdarahan pervaginam yang terjadi pada ibu hamil, biasanya usia kehamilannya lebih dari 24 minggu. Nanti ada penyebab-penyebabnya tuh kenapa bisa terjadi perdarahan. Jadi untuk perdarahan pada kehamilan itu dia ada perdarahan pada awal kehamilan, ada pertengahan sampai akhir kehamilan. Untuk penyebabnya nanti berbeda-beda, kita jelaskan nanti di belakang pakai gambar supaya lebih jelas. Untuk perdarahan ini seberapa sering kali terjadi pada ibu hamil, Dokter? Kalau perdarahan antepartum kasusnya lumayan banyak ya, 2-5% di Indonesia, dan itu bukan angka yang bisa kita sepelekan karena itu lumayan banyak. Dan tadi seperti disebutkan di awal, ini juga bisa menjadi penyebab kematian pada ibu hamil. Maka dari itu sangat penting ya pemirsa kita materi kita pada hari ini. Langsung saja Dokter, kita ke materi. Kita akan bahas tentang perdarahan antepartum ya, atau perdarahan pada kehamilan lanjut ini ya. Kalau dari definisinya atau pengertiannya, perdarahan antepartum ini adalah perdarahan pervaginam, artinya keluar darah dari organ atau kemaluan wanita pada saat hamil pada usia kehamilan 20 minggu atau di atas 20 minggu dan mulainya persalinan. Jadi kalau ada perdarahan pada saat ibu hamil keluar darah nih misalnya dari kemaluan, tapi usia kehamilannya kurang dari 20 minggu, nanti beda lagi, penyebabnya beda lagi. Khusus hari ini kita akan bahas tentang perdarahan kehamilan lanjut yang usia kehamilannya itu di atas 20 minggu ya. Ini tadi ya kita jelaskan bahwa kasus ini tidak sedikit di Indonesia, 2-5% dari keseluruhan persalinan. Untuk jenis-jenisnya, nah ini dia. Jadi yang paling banyak itu ada 40% namanya solusio plasenta. Di belakang nanti kita jelaskan ya apa saja pengertian dari yang kita bahas atau jenis-jenis perdarahan antepartum ini. Tetapi untuk pertemuan hari ini atau dokter kita pada hari ini, kita bahasnya yang pertama solusio plasenta dan ada plasenta previa juga. Jadi 2 penyebab ini. Ada juga yang besar persentasenya yaitu tidak terklasifikasi. Jadi tidak termasuk dari solusio plasenta, plasenta previa ataupun lesi traktus genitalia. Lesi traktus genitalia ini berarti adanya luka atau kelainan pada organ kelamin atau alat vital dari perempuan. Yang kita bahas pertama plasenta previa yaitu 20% ya. Plasenta previa. Nah, sebelum kita masuk ke plasenta previa, apa sih sebenarnya plasenta previa? Mungkin agak sangat jarang ya terdengar oleh masyarakat umum. Kita bahas dulu tentang kenapa seorang ibu hamil itu risiko perdarahannya tinggi. Apa saja yang bisa menyebabkan seorang ibu hamil itu
terjadi perdarahan gitu, baik itu di awal kehamilan ataupun di pertengahan dan di akhir kehamilan. Ini ya, jadi ada beberapa penyebab yang paling sering menyebabkan risiko seorang ibu itu untuk terjadi perdarahan pada saat kehamilannya. Yang pertama yaitu usia ibu di atas 35 tahun. Nah, sering ya kita dengar kalau menikah itu ada batas usianya. Iya, betul. Ya, atau ada juga edukasi yang sudah lumayan sering juga, kalau hamil jangan terlalu muda, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu rapat juga jarak antara anak yang satu dan seterusnya. Yang pertama tadi kan kita bahas bahwa ini risiko perdarahan. Usia ibu di atas 35 tahun, kalau sudah kita semakin bertambahnya usia, itu mulai dari kualitas sel telurnya juga berkurang. Kalau laki-laki, kualitas sel spermanya juga berkurang. Kemudian secara kekebalan tubuh kita juga kurang. Dan kalau misalnya kita ngomongin nanti perdarahan pada kehamilan, itu nanti akan berkaitan juga dengan yang pertama ya, yang placenta previa tadi adalah berkaitan dengan vaskularisasi atau pembuluh darah yang mengalir ke plasentanya. Jadi kalau sudah di atas usia 35 tahun, sudah bukan usia ideal lagi untuk mengandung ya. Yang kedua ada obesitas. Obesitas ini artinya adalah berat badan berlebih. Jadi berat badan dan tinggi badan nanti ada perhitungan khususnya. Perbandingan antara berat badan dan tinggi badan nanti dikuadratkan. Nah, itu ada normal, kurang, normal, overweight, kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, normalnya untuk indeks massa tubuh ya, kita ngomongin tentang indeks massa tubuh yang normal itu 18 sampai dengan 24,5. Kalau dia sudah di atas itu, hasil perhitungan perbandingan antara berat badan dan tinggi badannya tadi kita kategorikan sebagai overweight atau obesitas nanti. Nah, kalau sudah obesitas, penyakit yang menyertainya bisa hipertensi atau darah tinggi atau gula darah yang tinggi pada ibu hamil itu tidak hanya membahayakan ibu hamilnya saja, tetapi juga kandungan janin yang dikandung oleh sang ibu ya. Kalau kita ngomongin obesitas, yang pertama ada risiko terjadi hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi pada kehamilan itu juga sangat berbahaya ya. Nanti bisa berlanjut sampai ke kejang dan lain-lain. Terus juga ada gula darah, kaitannya kan kalau obesitas biasanya dia tidak berdiri sendiri. Ada gula darah yang tinggi, nanti anaknya juga bisa terkena hipoglikemi, gula darahnya rendah. Jadi juga berbahaya selain berbahaya untuk ibu, berbahaya juga untuk janin yang dikandung. Terus yang ketiga ada grande multipara. Nih, grande multipara itu adalah seorang ibu yang sudah melahirkan anak lebih dari 5 kali. Itu juga berisiko untuk terjadi perdarahan. Selanjutnya ada abnormalitas uterus atau rahimnya tidak normal, mungkin ada kelainan secara anatomi, mungkin ada polip di situ, ada penebalan dan lain-lain, banyak ya kalau abnormalitas uterus. Kemudian ada kelainan darah, bisa jadi kelainan pembekuan darah sehingga darahnya susah untuk beku. Jadi kalau perdarahan terus-menerus itu bisa. Terus ada anemia. Anemia kita bahas ya di minggu pertama segmen Dokter Tito pada minggu ini. Anemia pada kehamilan itu juga sangat berisiko untuk seorang ibu hamil. Makanya biasanya pemerintah atau Kementerian Kesehatan itu sudah mewanti-wanti mulai dari remaja putri untuk jangan sampai terkena anemia. Jadi nanti ketika sudah menikah dan siap untuk hamil, itu sudah dalam kondisi yang fit, hemoglobin atau sel darah merahnya sudah cukup begitu. Anemia definisinya adalah kurang sel darah merahnya kurang. Nanti ada kategorinya anemia ringan, anemia sedang, anemia berat. Sudah kita bahas di episode sebelumnya. Terus ada hamil kembar. Nah, hamil kembar polihidroamnion atau jumlah ketubannya itu lebih banyak daripada normal. Polihidroamnion sama makrosomia. Makrosomia ini berat badan bayinya itu lebih dari 4 kilo ya. Jadi ini hamil kembar, polihidroamnion, makrosomia ini juga nanti akan berpengaruh kepada plasenta atau vaskularisasi
ke plasenta atau ke janinnya. Kita bahas supaya lebih Oke, jelasnya dokter, di sebelum sini kita ya. lanjutkan, kembali ke slide sebelumnya dokter. Oke. Nah, di usia ibu lebih dari 35 tahun, bagaimana dengan usia yang kurang dari 20 tahun? Iya. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.